Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait kasus KDRT di Tangerang Selatan, kami sudah terhubung dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat sore, Pak Beni. Selamat sore. Baik, Pak Beni, ini menjadi sorotan dan banyak yang mempertanyakan mengapa tersangka tidak ditahan usai melakukan kekerasan kepada sang istri. Polisi beralasan karena tindak pidana ringan. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kami tentunya memprihatinkan ya atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik ini. Karena apa? Untuk mengukur apakah itu penganiayaan ringan atau berat, kan harus ada visum. Di sisi lain, secara fisik kan bisa dilihat ketika darah itu keluar dari hidung, dari telinga, itu tentunya pasti ada kerusakan di dalam kepala dari korban. Jadi kalau alasannya ini tindak pidana penganiayaan ringan, menurut saya tidak tepat. Kemudian yang kedua, kenapa sih ini bicara kepedulian dan kepekaannya? Kalau sudah melihat ibu hamil 4 bulan dalam kondisi lemah, kemudian dihajar oleh suaminya, ini tentunya harus ada kecepatan dalam memproses. Segera diperiksa saksi-saksi, segera diminta keterangan korban di rumah, tidak perlu dia harus hadir ke kantor polisi. Itu berarti sudah keterangan saksi satu alat bukti. Tersangka sempat diinterview, kenapa tidak langsung diperiksa sehingga nanti sudah 2 alat bukti sudah ada sambil menunggu visum, harusnya bisa dilakukan penahanan. Terbukti sekarang lari, malah mengancam. Nah, inilah yang menurut kami harusnya pihak penyidik ada kepekaan, ada kepedulian. Di samping itu belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Ketika ini sudah viral, sudah ribut, ini kan kurang bagus untuk citra baik Polri. Baik. Ya, artinya kalau melihat foto luka korban ya ini sudah tersebar luas di media sosial. Menurut Anda ini seharusnya tidak masuk dalam tindak pidana ringan ya, Pak Beni? Ya, kalau keluar darah dari kuping, dari hidung, itu serius. Masalahnya serius karena sudah bisa diperkirakan bahwa itu organ di dalam yang sudah terdampak. Pasti ada pukulan yang keras. Terlebih kalau mendengar cerita dari orang tua korban bahwa yang bersangkutan malah justru mengancam akan membantai keluarganya. Ini kan tipikal orang yang sadis. Sekarang kabur lagi. Nah, ini menjadi koreksi tentunya diharapkan ke depan aparat ketika menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini perlu kepekaan tersendiri, perlu langkah cepat, perlu perlindungan kepada korban. Contohnya saja, ini kalau tidak viral, bisa-bisa terjadi perulangan. Karena si tersangkanya tidak ditahan. Apakah ada perlindungan, apakah ada pengawasan? Ini juga perlu kita pertanyakan bersama. Jadi kami sudah minta klarifikasi ke Polresta Tangsel dan kami sudah mendorong untuk percepatan penanganan kasus ini. Apa hasil klarifikasi tersebut, Pak Beni? Betul, jadi ini harus ada proses penanganan yang cepat, memburu pelaku segera tertangkap, kemudian ditahan, kemudian diproses. Nah, yang penting adalah perlindungan kepada keluarga, termasuk korban, karena kalau mendengar pengakuan dari orang tua korban, ini tipikal orang yang sadis. Dalam kondisi begini masih bisa mengancam. Baik, kalau seperti yang Anda sampaikan tadi, Pak Beni, dan kami juga sempat tayangkan, ada ancaman kepada keluarga korban. Apakah artinya pelaku ini berpotensi dijerat pasal berlapis? Betul. Kalau menurut saya dengan bukti rekaman suara tadi sudah bisa dikenakan pasal baru nantinya. Dengan korban yang baru, karena ini yang diancam adalah orang tuanya. Baik, Pak Beni, ini juga banyak menjadi pertanyaan di publik. Ada indikasi backing atau sejenisnya yang membuat tersangka berani dan arogan pada saat melakukan penganiayaan ini. Dari hasil klarifikasi Anda sejauh ini seperti apa, Pak Beni, temuannya? Nah, kami belum mendapatkan informasi itu. Seandainya toh ada, zaman sekarang itu udah nggak zamannya lagi.
Ketika nanti yang dibilang backing dibuka di media sosial, habis mereka. Sudah tidak zamannya lagi. Di era transparansi sekarang ini tidak ada lagi lah gaya backing-backingan. Misalkan itu oknum, ketika nanti diviralkan di media sosial, selesai dia nantinya. Baik, ya Pak Beni, di banyak kasus KDRT, apa sebenarnya yang membuat penahanan pelaku ini seolah sulit untuk dilakukan? Benarkah bahwa KDRT ini memang termasuk dalam tindak pidana ringan? Bukan, alasannya adalah visum belum keluar, sehingga belum tahu apakah ini berat atau ringan. Kemudian kedua, belum sempat memeriksa korban. Ini kan alasan yang menurut saya tidak tepat. Karena ketika kami jadi penyidik dulu, kami proaktif. Kami datengin, kami interview langsung di tempat. Kemudian kami tanyakan poin-poin penting untuk memenuhi unsur pasal, sudah cukup. Tersangka sempat diamankan. Kenapa tidak di BAP? Sehingga terungkap alasan penganiayaan. Apakah itu adanya pihak ketiga, apakah ada masalah yang lain, itu sudah terungkap. Dan itu sudah bisa dinilai nanti tingkat ancaman terhadap si korban. Baik. Nah, ini yang saya lihat kok, aduh, kenapa tidak dilakukan segera? Nah, sekarang buron. Baik, artinya Kompolnas melihat seharusnya dalam kasus KDRT, seperti apa penanganan yang dilakukan kepolisian? Karena ketika dibebaskan, pelaku ini cukup berbahaya, bahkan berbahaya sekali untuk korban ketika pelakunya bisa kembali ke rumah tempat penganiayaan tersebut dilakukan. Betul, jadi penanganan masalah KDRT ini yang diperlukan adalah penanganan cepat. Respon yang cepat untuk datang ke TKP, periksa saksi-saksi, CCTV yang ada, dan sebagainya, sambil proses visum jalan. Ketika tersangkanya ada, amankan dulu, periksa juga, kalau dia mengakui perbuatannya, sudah cukup, tahan saja. Yang berikutnya yang diperlukan adalah perlindungan, keselamatan terhadap korban maupun keluarganya. Jangan sampai kemudian si pelaku ini menebarkan ancaman, tekanan, sehingga nanti biasanya laporan ini bisa dicabut. Baik. Nah, ini perlu menjadi atensi tentunya di jajaran kepolisian ketika berhadapan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diharapkan lebih peka terhadap korban, lebih peka terhadap perempuan dan anak, sehingga nanti penanganannya penuh empati dan simpati. Baik, tentunya kita harapkan seperti yang Anda sampaikan ya Pak Beni, ke depannya polisi bisa bergerak lebih cepat dalam mengusut kasus KDRT. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.